Kalau saya katakan di grup saya namanya workshop leader ya, atau meeting leader ya. Ini perbagian. Kalau yang namanya workshop leader biasanya nasional. Kita terakhir mengadakan workshop leader di Pangandaran ya. Mungkin beberapa teman ikut ya. Ada yang dapat BlackBerry lagi satu ya. Di Pangandaran. Ini diadakan mungkin ya juga sama ya, kadang-kadang 5 bulan sekali kurang lebih, tapi tahun biasanya 2 kali ya. Rencananya aspirasi leader, katanya meeting leader berikutnya pengen diadakan di Bali ya. Luar biasa ya. Anda harus ikut loh semuanya ya. Tapi harus punya bonus tentunya. Nggak boleh dibayar upline ya. Makanya makin kesini meeting leader itu lebih berkualitas dan menjadi sebuah acuan. Kenapa? Karena tempatnya pasti harus bayar mahal. Ya, kalau tempat yang harus bayar mahal tentu harus bayar pakai duit ya, bukan pakai daun kan. Nah duitnya dari mana? Dari bonus Anda tentunya. Dan di Melina itu dimungkinkan. Di meeting leader Anda dapat ilmu lagi, dapat kebersamaan. Kenapa? Anda pasti nggak kenal orang-orang teman-teman dari mana, Palembang misalnya ya, dari Tangerang, dari mana. Anda ketemu di sebuah komunitas baru, Anda pasti punya teman. Sekarang aja saya salut banget, tim saya ini udah saling mengenal. Kenapa? Paling masing-masing udah punya FB semua, udah ngobrol-ngobrol cerita semuanya, saling menyemangati ya. Jadi semuanya positif. Tadinya nggak pada kenal, di OPP nggak saling kenal, sekarang sudah saling kenal. Ada OPP Palembang, titip ya, saya ada undangan nih datang ke Palembang, OPP-nya. Sebaliknya, leader yang dari Palembang bilang ke yang di Jakarta, Jakarta, saya titip ya, ini ada jaringan saya mau datang. Enak gak bisnis kita? Saling membantu gitu loh. Bahkan ke daerah-daerah lain. Kemarin di training ada jaringan saya, titip ya, di Mataram. Di Mataram ada leader saya. Jadi saling seperti itu. Enak banget kan? Kita nggak perlu datang kok ke OPP. Kalau Anda punya jaringan pertemanan yang sangat luar biasa, bahkan event Anda crossline ya, crossline. Anda bisa lakukan. Kalau Anda saling mengenal tentunya. Kalau mukanya aja nggak tahu, Anda minta tolong, bagaimana Anda mau ditolong? Ya, jadi Anda harus saling komunikasi. Nah, komunikasi ini salah satunya bisa didapat dari workshop leader atau meeting leader. Makanya ini semua skalanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ini semuanya menanjak seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kesimpulan ya. Jadi untuk sukses di Melinatur, Anda harus lakukan ESN. ESN itu apa? Ini isinya 5. Tadi sudah dibahas satu-satu uraiannya. Tapi adalah yang pertama prospecting, yang kedua home sharing, ketiga OPP, keempat adalah training, kelima adalah meeting leader ya. Dan ini skalanya, prioritasnya adalah naik. Apa maksudnya? Ketika ada training, ada prospek, ternyata hari itu ada home sharing, maka prospek ini harus gagal. Saya harus mengatakan ini dengan tegas. Anda harus menggagalkan prospek Anda ketika ada home sharing. Anda bawalah boleh ke home sharing prospekan Anda kalau memang bisa dibawa, ya, kalau terpaksa. Bukan sebaliknya. Ada OPP apalagi? Oh, hari ini ada OPP Akbar Jakarta. Oh, Pak Andre, saya nggak bisa datang. Ini ada saya prospekkan. Ke mana? Anda nggak boleh bicara seperti itu kalau mau sukses. Anda putar. Oh, hari ini ada OPP. Maka prospekan saya akan saya bawa ke OPP. Itu yang paling benar. Skala prioritasnya seperti ini. Ini kita bicara platform yang betul, ya. Bukan yang ngacok-ngacok, ya. Ini kita bicara benar-benar berdasarkan ESN. Nah, kalau ternyata OPP itu juga bentrok dengan training, Anda harus ikuti training dulu. Apalagi trainingnya PNT PLT. Anda punya OPP group, ya. Kalau gitu OPP-nya harus digagalkan, home sharing-nya harus digagalkan. Kalau ada di prioritas, salah juga, bukan. Anda punya teamwork, Anda punya support system, Anda punya tim kerja. Artinya ketika ada 2 orang leader Anda harus ikut PNT, Anda pun harus ikut. Maka di leader Anda yang tidak ikut PNT, PLT atau yang sudah, dia harus pegang home sharing atau OPP tersebut. Hari Selasa besok saya ada meeting leader di Bandung. Ada downline saya, seorang leader, bicara, Pak Andre, saya ada OPP group. Saya ketawa. Dia pun ketawa. Karena udah tahu ilmunya. Karena udah dibahas, ya. Jadi
setelah dia, oke Pak Andre, komit. Saya akan dipimpin oleh sini. Ya begitu Pak, ngapain lagi kita berdiskusi gitu. Ya, karena ilmunya sudah dibuka. Anda pun sama di sini. Ilmunya sudah dibuka, terjadi bentrok, terjadi crash. Anda sudah dibuka dan Anda langsung ketawa aja. Kalau ada leader Anda, bos, aku nggak bisa ikut PNT PRT, kenapa? Ada prospek, Anda langsung ketawa. Setuju? Setuju. Ya? Jadi kalau leader Anda bilang, downline Anda bilang nggak bisa ikut PNT karena ada prospek, Anda ketawain. Ya. Kalau sudah belajar ilmunya, beruntung hari ini Anda yang sudah belajar hari ini dapat ilmu ini, Anda praktekkan. Ya, Anda praktekkan. Nah ini yang keempat, training. Ada training, Anda gagalkan semua yang di bawah ini. Bukan arti gagalnya itu acara nggak boleh berlangsung, tapi duplikasi atau delegasi ya, wakilkan kepada downline Anda yang sudah menjadi leader, yang sudah memang Anda kaderisasi. Apa sih untungnya? Pertama, Anda bisa tetap ikuti acara yang memang harus Anda prioritaskan. Kedua, jaringan Anda, downline Anda yang biasanya duduk mendengarkan, hari itu dikasih dia kepercayaan. Aduh, gimana saya ngomongnya, gimana saya ini, nggak ada Pak Said nih, wah gawat ini. Tapi ketika itu dia dikasih kepercayaan, saya yakin 100% dia akan ngomong dengan lancar, lantang, karena nggak dilihat oleh upline-nya, betul nggak? Itu salah satunya. Kenapa? Untung bagi Anda sebagai upline. Besoknya, dia sendiri yang bilang, bos, minggu ini aku yang pimpin ya. Nah, kan gitu ya. Kenapa? Karena ternyata minggu lalu beliau dikasih kesempatan dan ternyata bisa gitu ya. Kita nggak pernah tahu kondisi downline kita kalau nggak pernah diberi kesempatan, betul nggak? Selama ini kita merasa paling hebat aja, saya aja terus prospek gitu ya. Saya nggak mau seperti itu. Setiap OPP selalu berganti-gantian. Dan kadang-kala saya nggak pernah memberitahukan, tiba-tiba kalau Pak Husin itu udah berapa kali saya, bukan dalam tanda kutip dikerjakan ya, tapi memang itu kondisi yang memang harus dibangun. Dengan syarat Anda sudah tahu kualitas downline Anda, leader Anda. Waktu di berapa kali Pak Husin diam diidentifikasi nama saya, tiba-tiba telah melahirkan seorang leader yang sangat luar biasa dengan penghasilan gini. Kita sambut Bapak Husin Haika, betul nggak Pak Husin? Nggak pernah belajar, ngomongnya tetap lancar ya, tetap senyum di depannya kan gitu ya. Kenapa? Karena memang sudah diberikan awal-awalnya ilmunya. Tapi Anda juga jangan sebaliknya, Anda belum kasih ilmunya, Anda belum kasih materinya, tiba-tiba Anda harus datang ke meeting leader, Anda langsung berikan satu kondisi kepada downline Anda yang nggak bisa apa-apa. Jangan. Kalau ada orang baru yang datang, mereka nanti akan kecewa. Ya, tetap Anda harus kaderisasi di tim Anda masing-masing. Bikinlah ring satu Anda. Ya, Anda sebagai leader, siapa ring satu saya? Ring satu adalah daripada kalau Anda punya 2 jaringan, berarti Anda harus ciptakan minimal 3 leader, 5 leader. Itulah ring satu Anda. Ya. Kalau Anda punya 4, berarti harus ada 3. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika terjadi home sharing, ketika terjadi OPP, ketika terjadi training, maka minimal seorang leader yang mengatakan dia sudah jalan 4 kaki, berarti dia minimal harus mengirimkan berapa orang kalau training? 4 kali 3? 12. Seorang leader yang mengatakan, Pak Andre, saya sekarang sudah jalan 3 kaki, maka ketika ada OPP, minimal dia harus mengundang 9 orang. Ngerti maksudnya ya? Nah, jangan terbalik Bapak Ibu. Ngomong aja bonus gede, OPP aja nggak ada yang hadir, training aja nggak pernah hadir. Tapi saya sangat salut satu kepada tim Jakarta ini, khususnya tim Ali dan tim leader Said. Setiap training di Bandung, katanya jaringannya sudah 4 kaki sekarang, tapi ngirimnya minimal 30, 40, 70 gitu ya. Kalau ini abnormal Bapak Ibu. Abnormal, maka dalam waktu 10 bulan beliau itu beli mobil ya. Abnormal, kenapa? Karena yang biasa-biasa 3 kaki 9 orang, ini 30 orang. Kan abnormal Bapak Ibu, seperti itu kurang lebihnya ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini?